Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Di antaranya yaitu pengertian zikir dan doa, dalil tentang zikir dan doa. Yang ketiga, manfaat zikir dan doa. Yang keempat, macam-macam zikir. Yang kelima, tata cara berzikir dan berdoa. Yang keenam, waktu berdoa yang lebih utama. Dan yang ketujuh, keutamaan berzikir dan berdoa. Yang pertama yaitu pengertian zikir dan doa. Zikir. Apa itu zikir? Kata zikir berasal dari kata zakaro yang mempunyai arti mengingat. Menurut istilah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, yaitu subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ini bacaan-bacaan zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Selanjutnya doa. Apa itu doa? Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Menurut istilah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu manfaat. Apa saja manfaat zikir, manfaat doa? Manfaat zikir yang pertama adalah dapat menenteramkan hati. Jadi seorang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tentram. Yang kedua, dapat menimbulkan kesabaran. Yang ketiga, menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang kepada sesama. Dan yang keempat, menimbulkan sifat berhati-hati. Selanjutnya yaitu manfaat doa. Apa saja manfaat doa? Manfaat doa yang pertama adalah akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. Dan yang kedua, akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Dan yang ketiga yaitu hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Yang keempat, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Yang keenam, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Inilah beberapa manfaat zikir dan doa. Macam-macam zikir. Apa saja macam-macam zikir? Macam zikir itu sendiri ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan perbuatan. Yang ketiga, zikir dengan
ucapan. Zikir dengan hati, contohnya seperti apa? Zikir dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Selanjutnya zikir dengan perbuatan. Bagaimana dengan zikir dengan perbuatan ini? Yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita beramal soleh itu bagian dari zikir dengan perbuatan. Dan semua itu mesti dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian yang menuntut ilmu, bersilaturahmi, mencari nafkah, dan amalan-amalan atau ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan oleh agama adalah termasuk dalam lingkup zikir dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu zikir dengan ucapan. Seperti apakah zikir dengan ucapan? Zikir dengan cara menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga setiap kali menyebutnya akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contoh kalimat-kalimat thayyibah? Contoh kalimat thayyibah seperti lafaz takbir, Allahu Akbar, ada juga tahmid, alhamdulillah, ada juga tasbih, subhanallah, ada juga tahlil, la ilaha illallah, ada juga istighfar, astaghfirullah, ada juga hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini contoh-contoh kalimat thayyibah yang bisa kalian gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tata cara berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, tata cara atau adab berzikir diantaranya, zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarruk, yaitu merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang berzikir harus memperhatikan sifat atau sikap tawadhu kepada Allah, yaitu merendah diri, tidak sombong. Selanjutnya, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kalian berzikir dengan
dengan main-main. Hindari main-main ketika berzikir. Maka zikir kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, khusyuk juga. Jadi dilarang kalian berzikir dengan suara yang lantang, apalagi kalian membacanya dengan suara yang keras sehingga mengganggu teman-teman kalian yang berada di tempat tersebut. Dihindari dengan suara yang keras, pelan, suara dengan lembut, semisal alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak boleh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tuh ingat, tuh dilarang. Sampai bermain-main juga, main-main. Kalimat-kalimat thayyibah itu dirubah lafalnya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian tata cara berdoa. Bagaimana caranya berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu memulai berdoa dengan membaca hamdalah dan sholawat. Yang kedua, mengangkat tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangan pada wajah setelah selesai berdoa. Yang ketiga, hendaklah disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antaranya tata cara berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan juga khusyuk. Selanjutnya, waktu-waktu berdoa yang lebih utama. Yang pertama, waktu tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam dari jam berapa? Ya, sekitar jam 1 sampai sebelum subuh. Jam 1, jam 2, jam 3 bangun kalian. Ya, berdoa kepada Allah. Yang kedua, pada waktu seseorang sedang puasa. Ketika kalian puasa, rajinlah berdoa. Itu akan mudah dikabulkan oleh Allah karena waktu tersebut yang utama. Yang ketiga, pada hari Jumat, waktunya antara dua khutbah. Antaranya dua khutbah. Biasanya Bilal itu membacakan sholawat. Setelah membaca sholawat, kalian mengangkat tangannya berdoa apa yang kalian inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tersebut ya sangat diutamakan. Yang keempat yaitu sesudah sholat 5 waktu. Yang kelima, saat teraniaya atau terzolimi. Kalian dizolimi oleh orang lain, kalau berdoa itu akan dimakbul oleh Allah. Keutamaan berzikir dan berdoa. Apa saja keutamaan berzikir dan berdoa? Keutamaan berzikir diantaranya memberikan ketenangan hati. Jadi
hati kita akan tenang, tentram. Ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, keutamaannya berzikir melembutkan hati. Hati akan lembut, akan jadi sabar. Ini dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 45. Yang ketiga, semakin dekat dengan Allah. Nih, keutamaan berzikir akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa yang pertama, perantara doa itu menjadi perantara menolak bencana. Dalam hadis disebutkan la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Yang kedua, keutamaan doa, berdoa akan terhindar dari murka Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innahu man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan yang ketiga, keutamaan berdoa adalah doa merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah termasuk bagian dari ibadah. Jadi kalian rajinlah untuk berzikir dan berdoa. Karena di balik zikir dan berdoa ada keutamaan yang ada pada zikir dan doa itu sendiri. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.